Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membacakan materi tentang peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama, Muhammad Faras Fadilah, NIM 20030400109, saya sendiri. Dan yang kedua ada Triwijayanto Trenggono dengan NIM 2003040401110. Dalam materi peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia ada 4 submateri. Yang pertama ada Kitab Muhammadiyah dalam kehidupan. Yang kedua ada Muhammadiyah sebagai bagian dari pendirian NKRI. Yang ketiga tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Dan yang keempat bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Untuk yang pertama, Kitab Muhammadiyah dalam kehidupan. Secara etimologis, kata khita berasal dari derivasi bahasa Arab yang berarti rencana, jalan, langkah, atau garis. Sedangkan secara terminologis, yaitu satu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. Khita mengandung garis strategi perjuangan yang merupakan aspek atau unsur dari ideologi Muhammadiyah. Selain itu, khita juga mengandung arti sebagai pemikiran perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan akan kemana arah perjuangan tersebut. Sehingga dalam hal ini, kita mempunyai arti yang penting karena merupakan sebuah landasan pemikiran bagi setiap pemimpin dan yang menjadi anggota Muhammadiyah. Garis-garis perjuangan Muhammadiyah yang telah ditetapkan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dari atau dengan asas dan tujuan yang telah disusun oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah senantiasa merasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada kitab perjuangan sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Yang kedua, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Yang keempat, Muhammadiyah memberikan kebebasan setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Sesungguhnya dengan atau tanpa kita Muhammadiyah telah berada pada jalur yang benar dan tepat. Apabila semuanya dilakukan dengan terfokus, optimal, sungguh-sungguh, dan yang lebih penting adalah dengan mengerahkan segala potensi dan terus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendirian NKRI. Muhammadiyah merupakan bagian dari pendirian NKRI. Hal ini jelas dapat dilihat dari lahirnya organisasi Islam yang berdiri sebagai pelopor kebangkitan Islam di Indonesia sejak tahun 1912. Dalam Muhammadiyah sendiri, banyak organisasi yang dibentuk untuk membangun bangsa ini mulai dari masalah keagamaan, pendidikan, dan juga sosial. Kelahiran Muhammadiyah memberikan corak spirit dan cita-cita untuk perkembangan zaman yang lebih baik sesuai dengan paham Islam yang sesungguhnya. Adapun sesungguhnya tujuan dari gerakan Muhammadiyah yaitu perjuangan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan pada tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal inilah yang menjadikan Muhammadiyah menjadi salah satu pendiri dari NKRI karena cita-cita Muhammadiyah dan kebangsaan Indonesia ini sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang memiliki ideologi yang sama dengan cita-cita Indonesia, yakni seperangkat paham tentang kehidupan dan strategi
perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satu ideologi Muhammadiyah yaitu ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas mengenai gagasan, cara-cara, angan-angan, atau gambaran dalam pikiran untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI dilakukan melalui dengan memberikan pencerahan, dengan melakukan gerakan pencerdasan, dengan mendirikan sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan kehidupan sosial serta pemberdayaan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dengan membuat amal-amal usaha sebagai lapangan pekerjaan bagi warga yang membutuhkan. Munir Mughni dalam Muhammadiyah, Pintu Gerbang Protestanisme, mengungkapkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki etika populis yang sangat peduli dengan nasib rakyat yang miskin dan menderita. Kiai Ahmad Dahlan membangun rumah sakit dan membuka sekolah-sekolah yang kesemuanya untuk orang miskin. Dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit tidak hanya berasal dari pribumi sendiri, namun juga dokter-dokter kebangsaan Belanda yang beragama Katolik. Gerakan yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan pada bidang sosial untuk kemajuan Indonesia tanpa memandang ras, keturunan, bahkan agama apapun. Kemudian yang keempat, bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Bentuk dan model organisasi Muhammadiyah yaitu bersifat impersonal atau institusional, bukan sekedar himpunan orang perorangan yang bersifat kelembagaan. Keunggulan kemuhammadiyahan terletak pada gerakan melalui organisasi. Organisasi Muhammadiyah merupakan sebuah instrumen fisik organisasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar, norma, dan strategi perjuangan untuk mencapai tujuan, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam kiprahnya, Muhammadiyah dituntut untuk meneguhkan dan merevitalisasi gerakannya ke seluruh lapangan kehidupan dengan melakukan pembaharuan sehingga sesuai dengan keyakinan dan kepribadian sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai organisasi Islam, tugas Muhammadiyah yaitu sebagai pelopor nilai-nilai demokrasi Islam, karena Islam dan demokrasi memiliki nilai-nilai yang sama, yaitu mengembangkan humanisme, pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab, penegakan supremasi hukum, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu ormas Islam modernis terbesar di Indonesia, tujuan dari organisasi Muhammadiyah yaitu bukan hanya memurnikan ajaran-ajaran Islam, namun juga sebagai gerakan pembaharuan untuk kepentingan bangsa, serta memperkuat demokrasi untuk mewujudkan kepastian hukum dan kerukunan antar umat beragama. Sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.